Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang minyak bumi. Jadi di sini ada anggota kelompoknya. Pertama ada Irham, terus ada Roland, ada saya sendiri Sabrina, terakhir ada Balkis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang minyak bumi ya. Minyak bumi itu adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa kimia, terutama senyawa hidrokarbon, dan terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ya, komposisi minyak bumi di sini terdiri sebagian besar dari atau 90% sampai 97% senyawa hidrokarbon, yaitu ada alkana, yang kedua ada sikloalkana, terus yang ketiga ada aromatik. Lalu komposisi yang kedua itu senyawa karbon yang mengandung belerang, nitrogen maupun oksigen. Ini adalah proses pembentukan minyak bumi. Ada salah satu teori pembentukan minyak bumi adalah teori duplex. Jadi menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari tumbuhan dan hewan mati, terus berubah menjadi jasad renik. Kemudian jasad renik terbawa air sungai bersama lumpur, lalu mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan sampai jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik ini berubah menjadi bintik-bintik gelembung minyak dan gas. Kemudian bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Nah, pada daerah perangkap ini, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Kemudian karena proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang lama, minyak bumi dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di sini ada proses pengolahan minyak bumi. Yang pertama ada penambangan atau pengeboran. Dari hasil penambangan dan pengeboran terbentuklah minyak mentah atau crude oil. Ini minyak yang belum bisa dipakai. Habis itu diolah dihilangkan oleh kilang minyak. Di sini ada dua tahap. Tahap satu ada desalting atau proses pembersihan zat mineral yang terkandung dalam minyak mentah. Proses ini dilakukan untuk mencegah korosi pipa minyak dan mencegah tersumbatnya lubang-lubang di menara fraksi. Yang kedua ada distilasi bertingkat atau pemisah berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, distilasi bertingkat akan menghasilkan 5 fraksi. Yang pertama ada fraksi pertama ada LPG, kedua ada nafta, ketiga ada kerosin dan aftur, keempat ada solar, dan yang kelima ada residu. Di sini tahap kedua, proses lanjutan penyulingan destinasi. 1. Perengkahan atau cracking. Bahan struktur kimia atau pemecah lantai, aktilasi atau polimerisasi, reformasi atau isomerisasi. 2. Ada ekstrasi atau pembersihan produk dengan pelarut. 3. Ada kristalisasi atau pemisah produk-produk melalui perbedaan titik cairan. 4. Ada treating atau pembersihan dan kontaminasi. Yang kita lihat di sini ada hasil fraksi minyak bumi. Selanjutnya ada mutu bensin. Mutu bensin merupakan fraksi minyak bumi yang mengandung N-heptana dan isoktana. Kualitas bensin ditentukan oleh bilangan oktana. Semakin besar bilangan oktana, semakin baik kualitas bensin. Bilangan oktana, ukuran bahan bakar mengatasi ketukan ketika terbakar dalam bensin, menunjukkan jumlah isoktana dalam bensin. Contohnya, bilangan oktan 80% isooktana, 20% N-heptana. Selanjutnya ada dampak pembakaran minyak bumi dan gas alam. Dampak yang terhadap lingkungan itu ada 3. Yang pertama, timbulnya kabut asap, terjadinya hujan asam. Yang ketiga, terjadinya pemanasan global. Dampak terhadap kesehatan ada 4. Yang pertama, gangguan pernafasan. Yang kedua, kanker paru-paru. Yang ketiga, kerusakan tulang sumsum. Yang keempat, kanker ginjal.
Oke, ada pertanyaan? Mau izin bertanya, pertanyaannya apa komponen utama minyak bumi dan jelaskan apa komponennya gitu. Ya, izin menjawab dari pertanyaan Ryan tadi. Saya Rohan mau menjawab di sini. Jadi pertanyaan tadi komponen utama minyak bumi. Nah, pertanyaannya jawabannya itu komposisi utama minyak bumi itu adalah senyawa hidrokarbon jenuh, baik rantai terbuka, alkana maupun alkana rantai melingkar, sikloalkana. Izin bertanya, manakah fraksi yang pertama keluar dari alat distilasi? Izin menjawab pertanyaan dari Kaulan. Pertama yang keluar adalah memiliki titik didih paling rendah yaitu bensin, disusul minyak tanah dan terakhir pelumas. Oke, semuanya terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.